Intinya kapan sih, kapan lu intinya akan sih ya. menikah lagi? Tahun berapa lu akan menikah? Nah, kalau gue sih kurang lebih kayak lu sama Taki, gitu dong. Enggak lah, canda lah. Jadi aman banget ya. Enggak, gue sih Enggak, melihat melihat lu harus punya argumentasi sendiri dan diri atas ini kita gue pengen berdua jawab gitu. aja, sabar cok. Oh Ini ya gue udah pengen ya. jawab cok. Kalau gue ya, kan Hmm, gue melihat realita di kehidupan ini ya. Gue tuh hmm. nggak tahu kenapa ya. Gue tuh sering mikir-mikir hal-hal yang tentang kehidupan cok. Maksud gue tuh, gue nggak tahu kenapa sering banget gitu mikir tentang kayak hidup tuh sebenarnya buat apa gitu kan. Kayak apa sih? Ya mungkin kalau dibikin suatu kata tuh bisa dibilang kayak filsafat gitu ya. Gue tuh selalu bikin hal kayak gitu anjir, nggak tahu Nah, kenapa berarti ya. lu harus follow Yunus Semesta Esensi ya dari kalau kayak gitu. kehidupan. Lu harus follow Yunus Semesta nggak sih? Follow up kita di TikTok, Nah, Instagram, YouTube ada, lu harus follow nanti Yunus Semesta. nanti gue cek tuh. Terus gue juga sempet ini kan. Apa ya, OOT dulu nih. Gue sempet ngecek kayak karakter gue tuh dari zodiak dan segala macam tuh. Enggak, Emang enggak. Zodiak, lihat Cici. Jawab tanya-tanya sih, kenapa zodiak? Tanya sih, tanya sih. enggak. Kenapa harus zodiak? Ah, enggak, Kenapa harus gue zodiak? bukan percaya. Gue tuh ya kan gue cuma pengen lihat referensi kan. Maksud gue tuh ibaratnya kayak gue pengen melihat diri gue di universe lain alias di orang lain gitu loh kayak gimana Iya, iya, kan. iya. Iya, iya. Kayak Ada, gitu. silakan, Ya silakan. emang bener sih rata-rata kayak orang-orang kayak gue nih lebih tertarik sama kehidupan gitu loh coy. Dibandingkan menjalaninya aja. Ya, cuman melihat realita Kenapa? sekarang nih. Kenapa lu nggak suka menjalaninya? Kan hidup menjalaninya aja. Jalanin Nah dulu. itu dia makanya Apa? gue sering ke distract sama hal-hal kecil cok. Hal-hal kecil tuh gue Hmm. sering banget ke distract ya. Gue sering mempertanyakan hal-hal kecil cok. Yang sebenarnya Hmm. sih nggak penting. Cuman menurut walaupun kayak orang ya contohnya apa ya contoh ya misalkan nih. eh Misalkan apa sih namanya? Bingung gue jelasinnya. Kalau lagi nggak kepikiran bingung jelasinnya. Intinya gue sering ke distract lah sama hal kecil yang berhubungan dengan kehidupan gitu kan. Nah makanya gue melihat realita yang kayak gitu tuh. Hmm. Kalau ditanya kapan kapan nikah gitu misalkan ya Ya. umur berapa, gue buat realita sekarang yang pasti nunggu gue tuh memahami apa yang gue cari dulu sih. Itu Ah, sih tapi dalam gini dalam dan. arti Mm-mm. Bro, silakan. apa tuh, dalam arti gini maksud gue tuh nggak bisa memahami pasangan gue kalau gue sendiri nggak bisa memahami dirinya, memahami diri gue sendiri kan. Betul, gue Maksud gue, setuju poin itu. Terus, nah salah satunya kan gue harus tahu nih kayak passion gue di mana. Dari nanti kalau misalkan gue apa namanya udah punya pasangan, gue tahu nih eh, jalan yang cocok buat gue tuh di mana gitu kan. Terus habis itu kan, nah ini dia aja, gue tuh apa namanya sebenarnya tuh nggak kepengen yang pengen jadi orang kaya banget gitu enggak loh. Cuman butuh jadi kaya untuk mewujudkan cita-cita ini kan. ya. Nah jadi gue ngerasa kayak harus menjalani dua hal sekaligus tuh. Yang satu ngejar buat kaya, yang satu buat tujuan hidup gitu loh coy. Jadinya kalau Hmm. ditanya kapan nikah, gue nggak tahu pasti ya kapan ya. Yang pasti ya, gue nggak mau nikah sebelum gue ini sih, gue tahu diri gue sendiri gimana sih. Nah, Nah, gitu ya. cari Nggak, pasangan yang ngerti diri lu dan jadi lu nggak harus ngerti biar pasangan lu yang ngerti nanti pasangan lu ngejelasin. anjay, Masuk akal, masuk akal, mahal, masuk akal, masuk mahal, akal. Apa mahal. gue gimana sih jelasin dong. Tapi biasanya hidup Gimana kayak tuh gitu. Bang Taci? Tapi hidup bisa kayak gitu, Gitu. Pak. Anjir. Kita bisa dapat kayak gimana ya? Kan ada yang bilang maksudnya kayak pasangan tuh saling melengkapi kan. Mungkin ketika lu mungkin kayak gitu kayak Arda dan demikian ya, permasalahannya. Lu bakal dapat pasangan yang Ah, benar-benar bisa ngertiin lu banget dan dia iya bisa sih, ngasih tahu itu diri lu pasti kayak sih. gitu. Ya nggak sih, Ci? Ah, terus sih. Kita tuh Nah, cuman itu dia, gue hmm, melihat realita, ya gue harus tetap jadi, gue butuh bukan 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 apa, bukan mau tapi butuh jadi orang berduit itu kan. hmm. Realitas sekarang nih demi Ya, mewujudkan hal tersebut lah. tapi gini Dan, Tuh. kan lu sering mempertanyakan hal hidup ya. Lu sering mempertanyakan kehidupan nah, dokter yang dibilang. Lu mikirnya tujuan apa gitu di dunia ini. Tapi lu pernah mikir gak sih ketika kita hidup tuh hanya buat mati nih. Terus apa gitu poinnya buat Sering, hidup itu sendiri? sering, Apa poin sering hidup kita ini gitu? itu yang sering pertanyaan, Cok. Kayak gini, Cok. Gue Apa kadang kan jawabannya?
Sabar-sabar apa? Aduh, kok tiba-tiba gue jadi sumpah gue kalau ditanya gitu kok tiba-tiba nggak boleh anjir ya. Maksud gue karena waktu itu terjadinya mengalir sih ya. Jadi gue nggak diapalin kan, mengalir gitu kayak mengalir aja. Mhm. eh Contohnya itu kalau kalau dibikin contoh, misalkan kalau kayak gini, misalkan gue biasanya gue tuh mulai overthinking banget ketika gue lagi dapat ujian nih, ya lagi dapat cobaan lah kayak anjir kenapa kok gini banget sial banget kan ya, gimana gitu kan. Nah justru di Mhm. situ sering banget gue kayak ada dua pribadi nih, Ja. Maksud gue Mhm. di dalam diri gue kayak ada dua orang yang lagi berdiskusi nih, yang satu bingungin masalah masalah yang didapetin kan kayak anjir gimana cara nyelesainnya. Yang satu lagi dia ngasih tahu ke gue kalau ini tuh sebenarnya jalan menuju eh jalan menuju kesuksesan yang lo inginkan gitu kan. Nah, Betul. itu dua orang Hmm. yang di dalam diri gue Ya. yang bikin kesimpulannya diri gue sendiri. Ah, paham, paham. Itu coy. Hmm. Jadi Ya, ya gitu hidup dia lah. lah. Jadi gue kalau misalkan habis dapet ujian tuh langsung mikir kayak wah ini nih yang gue butuhkan nih kan gue pengen jadi orang kaya. Wah ini ternyata jalannya kayak gini nih. Terus gue ambil Hmm. nih. Jadi gue kadang kalau dapet ujian tuh suka suka ketawa, Cok. Ketawanya itu bukan ketawa keras aja ya. Maksudnya kayak, oh anjir ternyata ini jalannya gitu kan. Kayak ketawa sama pemahaman gue sendiri gitu, Cok. Ah. Tuh. Tanggapan lu gimana, Ya Ci? gak? Kalau ada masukan, ada pertanyaan ke Ardan, ke kita berdua. Ya betul. Semakin apa ya? Anjir lah. Semakin jauh progres lu semakin banyak ujiannya. Jadi ketika ujian itu datang ke lu, ya Tuhan tahu lu dong yang mampu apa nanganin ujian itu. Ya betul. Jadi Betul ujian sih. ujian orang tuh beda-beda. Jadi ujian gua yang kuat ya gua doang, belum tentu orang lain kuat. Belum tentu Enggak, bukan belum. gua kuat sama ujiannya Ardan gitu, ujiannya Alpes gitu. Ya beda. Oke, Itu masing-masing punya porsinya. itu bukan belum tentu lagi sih, itu udah 100% pasti nggak mampu, Cok. Itu Hmm. dia. Karena beda-beda. Tapi apa sih Beda-beda, meaning beda-beda. meaning meaning of life bagi diri lu sendiri sih? Apa sih arti hidup buat diri lu sendiri ini gimana sih? Ribet banget anjing. Kita harus mengikuti Bikin Ardan esai. yang kita mengikuti Ardan yang sedang berpikir secara filsafat Ujian, ini sih. Cok. Kita harus mengikuti. Tapi jujur lah gue tuh kurang bagus kalau rakit bahasa anjir. Jadi gue kadang suka bingung dah. Nggak apa-apa, that's okay man. Asli dah. Meskipun gue tahu nih jawaban lu bakal gimana, cuman gimana sih jawabannya Jadi sekarang? Apakah di, berubah Tahu. jadi rasa? Gua aja ini nggak Cok. tahu, lu udah tahu aja lu. Oh, enggak, ini kan biar podcast kita tuh kayak oh ternyata tahu banget gitu loh, Pak. Kenal banget nih gitu loh. Parah, Bang. Tahu banget kayak lo hidup gue lo. Soalnya kan biasanya kayak gitu manusia kita sebagai manusia bisa kayak gitu kayak kita so tahu gitu soal hidup orang pasti dia main gini doang hidupnya. Kok ya kan? Masa. Tapi emang Nah nggak ada biasa. Pak, emang nggak ada Pak meaning yang lu dapat yang lu cari selama ini? Apa sih apa? Nggak ada Benteng sih. apa sih? Belum dapat kata-katanya. Hmm. Pakai AI Pak. Tanya ChatGPT ya. Yoi gas. Apa? Ya? Tadi lo ngomong apa sih, Cak? Minding apa sih? Gue dengerin Meaning tuh dinding. kayak apa ya arti kehidupan lu sekarang gitu. Selain Oh gak cuma mini. buat kita Oh, gitu. gue dengerin dinding, Cok. Kayak gue bingung dinding anjir. Lalu Ya pendengaran, Cok. nggak apa-apa dan kalau gue sih kemarin ngetik gini ya, dia kan yang tadi gue bilang tuh, yang tadi kenapa gue tanya ke lu gitu. Kalau hidup cuma buat mati, terus apa poin kita dalam kehidupan ini gitu. Gue tuh kayak nge-quote bahwasanya kayak kan Oh manusia ya. Tapi so, dia tujuan hidup lo gitu. mm-mm, Kenapa lu melakukan ini semua? iya gitu. Kayak ada kan dia masih mencari tujuannya, apa goals dia, apa diri dia gitu. Kalau kita kan mungkin sudah mulai bisa Ya. mengerti diri kita tuh gimana sih. Gua apa ya? Nah, lo kalau udah mikir lo apa ya, berarti lo belum menemukan, Ci. Artinya lo masih mencari. Ada sih. Sebenarnya sih kalau gue Ya nggak kayak masalah itu mah. gue pernah nulis nih di Adin saya pernah nanya nih. Tiba-tiba Ah, di Discord apa tuh ya? Wait, wait. Buka dulu. Rangkuman jawaban ini. Kodin.
Iya. Kayak ya lanjut ya di sebelum dia ngasih tahu jawaban dia. Ya, kalau gue kemarin ngeliat quote tweet kayak gitu. Terus kayak buat jawab lah pertanyaan tersebut kan. Maksudnya kan kayak dia kan dialami sama semua orang kan berpikir demikian gitu. Kalau hidup itu cuma buat mati tuh terus ngapain gitu. Kalau misalnya kita bisa narik Hmm. terus ke beberapa Nah, jadi ya filsafat, beberapa ini, mungkin ada kayak lu bisa ngikutin kayak Nietzsche, hidup tuh cuma kayak kayak udah hidup tuh gak ada maknanya gitu ya, gitu-gitu. Itu kosong, hidup ini gitu-gitu. Nah, kalau ikutin teori kekosongan Nietzsche gitu-gitu. Oh, kalau Asalkan menurut gue itu jawaban lupa deh, jawaban I can be wrong. jawaban ini sih. Kalau menurut Nah, gue ya, jawaban gue gini pandangan gue sekarang. Kalau jawaban gue di Twitter tuh kayak gimana ya untuk poin hidup tuh sebenarnya apa tuh kadang gimana ya? Kita tuh tahu ya semua tuh kita bakal mati gitu. Tapi karena justru kita bakal mati nih, itu pasti punya makna gitu. Kita tuh punya makna dari kehidupan yang singkat ini gitu. Karena setiap detik itu mesti berharga men. Kayak sekarang nih, kayak lu sekarang main game gitu-gitu. itu Itu cowok. bermakna coy. Lu bisa ketawa pun lu bisa merasakan kehadiran kehidupan lu sekarang. Kayak contohnya lah kayak bunga nih. Bunga tuh beberapa bunga tuh butuh waktu cuman beberapa bunga tuh mekar itu butuh waktu yang sebentar doang ada beberapa. Karena itu dia tahu hidupnya bakal singkat gitu. Tapi ini tetap mekar gitu. Dan tetap mekar total dan ngasih tahu keindahan dia itu bunga ini cantik gitu sebagai bunga. Meskipun dia tahu hidup Eh, itu bakal sebentar. Meskipun setelah berapa minggu ya bunga itu tuh bakal layu gitu, tapi bakal daun-daunnya itu bakal runtuh gitu, bakal ya udah bakal cabut tuh daun-daun dari hal yang indah itu dan cuma tersisa tangkai doang gitu. Jadi kalau kata gue pribadi dalam tweet gue sebelumnya kayak lu tuh sekarang tuh di detik ini gitu bukan buat cari makna yang besar banget, tapi kita cuma buat ngerasain aja apa hari ini, kadang rasain apa lu patah hati, apa lu sedih, apa lu senang, cuma itu doang gitu. Kalau misalnya lu gagal bisa coba lagi, ataupun lu bisa jadi seorang yang mungkin bisa meluk orang ketika dia lagi sedih doang gitu. Lu bisa jadi alasan untuk orang bertahan, lu bisa juga jadi orang yang lain suatu hal buat dunia ini gitu. ya Jadi ya kalau hidup buat mati gitu, the point is apa yang kita lakukan sebelum sebelum mati, coba gitu. nah, gue ya gue bikin benar. pertanyaannya gampang deh. Hmm, Karena Hmm. kan kalau misalkan kayak hidup tuh artinya apa, kayak deep banget kayak hmm, gue pengen nanya sesimpel, lu pengen hidup yang kayak gimana gitu. hmm. What kind of life you want to live for the rest of your life till you die gitu. Misalkan Ya buat lu lu dan ada ya, dan Ah, buat ya lu pengen hidup kayak gimana gitu ya. Ini peak life lo gitu misalkan. Kayak ya kaya nggak usah diomongin lah, kayak semua orang pengen kaya of course ya gitu. ya of course Tapi hmm. penting. lu mau hidup kayak gimana gitu? What kind of love, what kind of life you want to live for the rest of your life? Ya, Kayak hidup seperti apa yang pengen lu jalanin gitu kan? Selepas ya anggaplah kayak money doesn't matter, yes money is matter gitu kan. Cuman anggaplah kayak lu ah, udah sukses lah gitu kan. ya, Nah, what kind of life Ibaratnya you want ya to live? ibarat ibaratnya semua faktor udah terpenuhi gitu kan. Terus apa yang lo hmm, pengen gitu kan. ya, Nah, Iya, lu mau jalanin hidup lu kayak gimana gitu? ya, nah itu apa ya? Ya dia, simpel sih. dia Dan pikir dulu simpel emang. sama pikirnya kalau dia mikirnya butuh berapa jam sih, nggak tahu sih, sejam 2 jam. Enggak, gua bingung cowok. Asli gua tuh kalau berangkai kata-kata tuh bad banget ya. Maksud gua bukan di passion gua tuh ngerangkai kata-kata. Jadi gua di otaknya udah penuh cowok ide-ide gua nih. Coba cara ngungkapinnya itu loh yang gua gak bisa. Cara Cara untuk teranginnya ya? berbicaranya, cara untuk Iya membicarakannya. cowok. Nah, Ibaratnya kalau ada teknologi yang bisa mengungkapkan isi otak mungkin bagus tuh. ini kalau kata gue Yes, ya, yes. kalau ini mungkin out of konteks dari yang kasih tanyakan, karena gue dulu pun Eh, kayak gitu dan sama kayak lu. Dan cara gue untuk mengungkapkan itu semua yang ada di otak gue itu dengan cara nulis dan lu Nah, perbanyak baca. Karena bagaimana gini, gue yang lihat fase gue setelah nulis bacaan gue yang lama-lama itu lebih kompleks ketimbang sekarang. Paham nggak? Jadi kayak kata-kata gue tuh terlalu kompleks gitu. Kayak apa yang gue sih terlalu kompleks dalam pesan gue dulu. Dan ketika gue baca sekarang kayak sekarang tuh lebih simple dan lebih orang tuh ngerti. Karena the point of apa yang lu pikirin nih, bagaimana caranya hal yang rumit kepala lu bisa disimplifikasi dan orang tuh ngerti. Dan itu berawal dari hal-hal yang tulis secara kompleks. Dan lu nanti bakal belajar caranya gimana
lu menyampaikan ke orang tertentu dengan secara sederhana dan juga orang tuh bisa ngerti karena itu adalah suatu hal yang bagus gitu. Jadi mulai untuk nulis kata gue sih Dan. Entah itu lu di notepad, entah itu Ya, cuma di betul Twitter, sih. I think that you should start writing Baca atau ya sih. jurnal. Baca itu emang benar sih coba. Baca itu sumber ilmu coba benar-benar. Tapi apa yang lo lakuin setelah oke, tadi coba gimana tanya sih apa yang lo lakuin buat hidup lu ini? Pengen hidup lu kayak gimana? Sabar coba gue lagi mikir nih sabar. Lu dulu. Kalau gue sih ya, kalau gue mikir bahwasanya hidup tuh pasti ada selalu masalah gitu. Kalau ada tantangannya gitu. I Hmm. think that's gue hidup tuh sebagai petarung men, pejuang men. Dari ayah gue doktrin atau kayak doktrin sih lebih banget kayak ayah gue dari itu hidup tuh berjuang mas, nggak ada yang namanya simple gitu. Kayak lu mau reha-reha, lu harus berjuang dulu buat reha-reha, buat leha-leha, buat santai, lu harus berjuang gitu. Karena bagi pribadi sebelum gue mati hidup tuh perjuangan men. Pasti Hmm. hidup tuh pasti ada masalah, hidup pasti ada sedihnya, pasti ada senangnya, dan itu silih berganti men. Dan itu that's part of life dan gue harus jalanin karena beberapa orang gue menilai bahwasanya kayak gini. Orang itu biasanya hanya ingin kesenangan doang tanpa ada kesedihannya gitu. Mereka ingin punya hubungan yang sehat. Tapi mereka itu tidak mau bertengkarnya, mereka tidak mau ngambek-ngambekannya, mereka tidak mau diskusi yang beratnya dalam suatu hubungan. Mereka tuh hanya mau enaknya doang. Kenapa orang tuh suka pacaran ketimbang nikah? Karena mereka nih pacaran tuh hanya mau hak-hak yang enaknya dalam pas punya pasangan yang benar pasangan gitu. Kayak mereka cuma ingin kayak dia terjemput pas lagi pacaran. Mereka tidak ingin bertengkarnya, mereka tidak ingin debat argumentasi yang bakal saling mengecewakan. Ini mereka tuh tidak senang, mereka tidak suka dengan hal tersebut. Karena ini fakta, men. Gitu loh. Hidup tuh kayak gitu, men. Iya, iya. Hidup tuh banyak sedihnya lah dia ketimbang senangnya gitu. Kayak lu contoh lihat beberapa orang yang lu paling terkenal sekarang paling lu kagum-kagumin, hidup mereka tuh gak gampang, men. Itu susah. Sumber ekonomi itu susah. Dan dulu ketika lihat, ah anjing sih, ini udah sukses, sudah senang. Enggak. Ketika mereka sedang di umur sekarang tuh, kayak lu, umur 30 dia udah sukses, bisa ke Bali, bisa ke mana di dunia ini mereka ingin tuju pun dia bisa afford gitu, bisa makan duit ke situ. Tapi dia tuh tetap punya masalah gitu, dia punya tetap problem. Karena hidup itu tetap perjuangan, men, gue pribadi. Gitu. Jadi sebelum gue mati, pasti ada masalah. Dan gue tuh gak menyesal. Mana gue sekarang tuh, dulu ya, gue tuh berpikir So you wanna die as a warrior. iya, jadi dulu tuh kayak penyesalan gitu, kayak contoh lah sekarang kayak gue dulu pernah beberapa kali, dulu sering banget lah, beberapa kali dulu sering banget kayak gue ngerasa kayak hidup tuh harus kembali selalu gitu. Gue nyesal kayak gini gini, gue nyesal gini gini gini, kayak gue nyesal tidak mulai lebih awal gitu. Kayak ngapain men, lu ingin kembalikan waktu untuk penyesalan lu gitu. Lu nggak boleh nyesal men apa yang lu pilih di sekarang gitu. Kayak lu menyesal lah, lu tidak menangkan ibu gue dulu, yang nggak boleh nyesal. Itu lu udah milih hidup lu, gitu. Karena kayak gue ingin kembali ke masa muda, ke masa muda gue ya. Kenapa pas muda lu tidak menikmati masa muda lu? Pas kayak SD SMP lu kenapa nggak risau teman-teman lu pas mereka masih adil buat lu? Kenapa pas udah kesepian dulu nonton 12 ibu lu baru ngerasa kayak hidup tuh nggak adil ya. Gue kesepian ya. Dulu mana aja pas lu punya waktu sama teman-teman lu nih gitu. Lu ngapain? Kalau oke lah kalau lu bisa. Introvert pak, di ansos tuh. Tapi ada kemungkinan gini sih, dia dibully oleh teman-temannya gitu Introvert kan. terus dia tidak ada ekstrovert yang ngadopsi dia gitu, yang ngajak Itu dia dia. main, ngajak dia Kalau kalau nongkrong. kalau tidak kalau Gila. ti kalau tidak, mereka itu adalah orang-orang yang dibully gitu, dikucilkan dan gue pun merasakan demikian gitu. Gue pun pasti kayak, "Anjing Ya, gue pernah dibully, gue pernah dikucilkan banget gue ke teman pas SD." Sekarang mereka nge out lagi kayak, "Anjing lu karena udah ini," dan mereka nggak percaya kalau gue mau kayak gini-gini. Aneh Cok. Dulu mana aja anjing, dulu dulu lu ngebully-bully gue ya, babi. Mengucilkan gue tidak ajak teman, sekarang kenapa nge-out gue semua anjing. gue Gue nggak ada yang ngerencot ya. eh, gue pikir, ini gue apa nge-out lu sih? Kecewa berat, kayak dianggap, so. Beda bro, saya yang udah Ah, lama kenal gitu kan. Ya bisa iyalah, gue nggak upload eh, apa-apa anjing. biasanya gak sih gue punya jokes. Biasanya orang-orang yang nge out loud kayak nge out lagi teman lama lo nih, ada dokumen sih. Yang pertama itu minjem duit, kedua itu apa? Ngajak lu untuk join MLM. Ya, Iya. itu benar tuh. Eh, iya kan, Pak? Itu kan terjadi di depan Hmm. kita gitu, kayak tiba-tiba diajakin, "Eh, sibuk kah besok?" Ini dia. Kenapa emang? Kita Iya. ngopi dong.
Gue kira kita malah kira kayak ngopinya tuh kayak ngopi aja ngobrol gitu kan. Enggak. Terus kayak, ayo Ci join MLM, tiba-tiba ada seminar anjing. Nah itu, Anjing, nah gimana Pak? itu gue salah satu itu tuh kayaknya MLM dan kayak gitu-gitu salah satu yang bertentangan dalam itu gue tuh. Gue paling nggak bisa coy nipu temen coy asli. Gue Enggak, ya, contoh Gitu. enggak, gini dan. serius. Kita nggak bisa concern bahwasanya mereka tuh ingin menipu teman karena mereka pun didoktrin dari tepat itunya Gak gitu, aja, gak aja. bukan nggak Ya, sabar. Kita tuh nggak bisa kayak gitu juga, ah, itu nggak bisa saling melanjutkan POV gitu karena mereka pun bahwasanya tidak tahu apa anak itu sebenarnya. Mereka hanya kedoktrin sama tempatnya ini gitu nggak sih? Ya misalnya, oh ini sedang dari duit gitu, ya udah aku mau bantu ya, temen gue ya. juga gitu. Kalau mungkin kalau kata nipu kurang tepat lah ya. Ibaratnya Mhm, nggak mau menjerumuskan ke hal yang salah gitu. Maksud gue lo gitu loh. iya sih. Sorry ya, gue Itu bukan bukannya nipu sih. disclaimer dulu buat yang dengar ataupun siapapun yang denger ini, gue tidak mendukung MLM dan gue tidak join ke MLM manapun, gue harus disclaimer dulu sekarang. Karena gimana ya, ya pokoknya gue hanya berbagi guys, sudut pandang yang berbeda aja gitu. Ya nggak sih, Ci? Nah gini cok, Soalnya kan masalahnya hmm, silakan, apa tadi pemikiran kayak bilang? orang-orang pemikiran orang-orang MLM tuh cuan doang cok. Dia nggak mikirin arti pertemanan ya, nggak mikirin Iya arti sih. gimana. Jadi eh apa sih namanya, tujuan dia tuh cuma ya satu doang, duit udah. I see. Tanpa melibatkan ini ya kayak sisi kemanusiaan. Nah sedangkan gue yang hampir setiap hari mikirin tentang kehidupan, merasa kayak hal ini tuh kayak parah banget gitu loh. Maksud gue tuh lo eh mengorbankan hidup orang lain cuma buat keuntungan diri lo sendiri gitu loh maksud gue. Mhm. Yang Tapi dimana kan mhm, impactnya gede coy. ya, kita pun nggak bisa Gak bisa gue menentang habis kayak fakta. gitu. Kita mungkin kayak gue pun nggak bisa menentang fakta kalau itu pun benar ada ya. Tapi kita pun nggak bisa Nah, menentang fakta bahwasanya beberapa innocent orang-orang itu terjerumus ke situ karena mereka tuh nggak tahu sama sekali apa itu MLM, apa itu yang dijalan gitu deh. Mereka tuh nggak punya knowledge buat hal itu, mereka tuh nggak tahu iya. gitu. Nah itu Dan tahu aja kayak, makanya oh ini tuh cuman bisnis yang ngajak teman terus gue dapet untung gitu. Ya udah gitu doang. Berapa tuh pemikiran mereka kayak kesadaran doang. orang kesadaran orang beda-beda sih coy. Ya, cuman yang paling Kesadaran parah orang itu beda-beda. kayak kemarin ya, maksud gua dalam skema yang pernah gue temuin tuh gue cuma ajak ngopi doang ya. Kayak waktu itu kayak gue pun ini ya udahlah gue nggak bahas namanya siapa, ini temen gue juga soalnya ini bahas pengalaman gue aja. Pokoknya gue pernah ajak kopi dulu gitu, tiba-tiba kayak datang seminar dan setelah seminar itu gue kayak ngerasa oh ya udah gitu, kayak ya udah aja seminar cuman kayak lu pamer sukses bisa beli Benelli gitu gitu. Dia beli beli 2,5 terus kayak ada orang lain lagi bisa beli Pajero, bisa beli Avanza. Ya ini oh kayak gitu, karena ada yang stres dari hal-hal kayak ini, oke mending waktu itu gue juga pun sama kenapa gue bilang kayak mereka tuh gak punya knowledge, mereka tuh nggak tahu ini itu apa. Makanya gue bilang kayak gitu karena gue pun kayak gitu dulunya. Gue nggak tahu ini itu apa sebenarnya. Tiba-tiba usah ngopi, gue pun innocent gitu. Gue nggak tahu apa-apa gitu. Ya nggak sih, Ci? Bisa Hmm. bilang juga gitu. Gue tidak pintar lah gitu waktu itu. Waktu itu kayak gue pun diajak setelah seminar pun diajak ngobrol. Lu punya tabungan berapa, bla bla bla. Gue bilang gak punya uang. Gue selalu tanya gue pasti gak punya uang kan kalau yang orang. Gue punya uang. Terus ya udah dia pun ngasih tahu, "Ya udah kamu minjem temen aja buat kerja di sini." Dia bla bla bla, aku udah beli emas Batam kok, gitu, aku udah punya emas ini kok, aku begini, gitu-gitu. Ya udah gue bilang kan, ya udah nih coba saya cari dulu. Kalau saya bisa tarik, ataupun saya bisa melihat ini sebagai probabilitas yang menguntungkan, saya join. Mas, nah dari situlah ketika gue jawab kayak gitu, akhirnya gue riset tuh. Karena selalu gue tuh selalu jawab itu untuk hal-hal yang berbau dengan uang ya. Selalu berpikiran matang-matang. Hmm, Nah, waktu itu pun gue sampai ke rumah Taci. Jujur gue sampai ke rumah Taci ya, Ci, ya, waktu itu, Ci. Buat pinjam duit tambahan Ya. ya. Pokoknya gue kurang berapa ribu tuh buat genap berapa juta. Gue lupa sejuta, 2 juta, lupa, Ci ya. Pokoknya gue pinjam duit Taci ya. Lu yakin, Pak? Kayaknya gak jadi, Ci. Gue kayak agak ragu nih. Gue chat dulu lah di dalam soal hal ini. Gitu loh. Nah, akhirnya gue cari tahu dulu tuh dan apa yang mau gue lakuin di dunia ini, dan di dunia ML ini ya. Kalau gue beneran bisa kaya dari situ gitu. Karena kan pas gue tahu ya ini scam doang. Aing gue. itu bisa kaya coy. Ya, itu coy benar bisa kaya. Asalkan Iya. orang-orangnya itu satu aja dia jahat ya udah simple coy, seriusan simple itu. Soalnya Karena sebenarnya syarat jangan. syarat buat kaya itu simple coy. Lu nggak butuh pinter, lu nggak butuh apa namanya cerdas, cuma satu doang. Lu butuh jahat udah. Tapi enggak Lu sih, Dan. kalau Itu ngejar Maksud gua kaya doang. doang. bukan hanya sekedar jahat sih,
kalau bagi gue tadi sebagai orang yang sekarang punya pengetahuan sekarang, itu nggak cuma Heeh. soal jahat. Gimana cara lu bisa bernegosiasi, gimana cara lu bisa bermarketing sebagai Ya, sales. Karena ya, gini, itu kan ketika lu jual sebuah MLM dan lu mungkin udah invest di situ gitu dan di situ dan cara mencairkan duit di situnya akhirnya lu butuh teman lagi buat cairin duit lu. Itu harus punya basic sales gitu. Lu harus punya cara jadi sales yang bagus gitu loh dan jadi marketing bagus. Gimana biar orang ya. tuh ngikutin gitu. Gitu. Jahat itu bukan tindakan, Cok. Jahat itu sifat, ya. Hmm. Jadi yang gue maksud di sini tuh bukan tindakannya, Cok, sifat ya. Nah, sih. Tindakan itu ketika lu sudah menentukan sifat lu mau dibikin kemana. Kalau dari awal sifat lu jahat Mhm. nih, tindakan lu pasti juga jahat, Cok. Gitu Ya, maksud gue lo. tapi Kayak gini nggak sih, misalkan Jan? nih, Heeh, silakan kayak dulu dulu. misalkan, contoh lah yang simpel-simpel nih, tukang Iya, servis HP lah misalkan nih. mhm, Lu kalau misalkan dari awal sifat lu baik nih, ya, ada orang servis LCD. Kalau lu mhm, dari awal sifatnya baik ya masih gua ya udah lo beli LCD paling 100 ya lo sama jasa gocap jual 150. Tapi kalau sifat lo jahat, maksud gua cuma penting duit, lo beli LCD 100 jasa 50, lo bilang ke orangnya 600 ya. Itulah maksud gua lo. tapi itu kita juga nggak Gitu bisa loh, Cok. gini, tapi kalau misalnya gue bisa nge-breakdown hal yang lu katakan itu sebenarnya panjang, cuman kita tetap stay on topic ya. Apa-apa kan Hmm, diskusi, coy. nggak apa-apa. Tapi gini sih, Jan, karena ya oke lah, mungkin bisa dibilang orang tuh jahat, bisa kayak gue tuh. Ah, cuman Terus, hal Cok. yang gue temuin baru-baru minggu kemarin lah, dan itu pun sama sama ini si yang gue tahu itu juga internal di dunia juga yang kena kayak gitu. Tapi dia tuh nggak sampai Ah, terjerumus secara dalam ya. Soalnya pengalaman gue tuh gue udah join itu hampir 2 kali gue join. Maksud gue hanya ingin tahu nih gimana cara ini tuh dia ini bekerja gitu. Setelah gue tahu gitu kayak gue cari tahu dan gue cara mainnya gini-gini gue tahu akhirnya mereka tuh kayak gini cara mainnya oke. Dan sekarang tuh lebih jahat dan kenapa sih lebih jahat? Karena waktu itu pun karena dulu tuh teknologi belum terlalu bagus ya maksud gue bukan yang bagus sih lebih tepatnya kayak pinjol tuh belum se-eksis sekarang dan beberapa hal serupa tuh nggak terlalu terkenal sekarang. Jadi tuh sekarang tuh skemanya kayak lu ajakin ngopi, terus dan di situ tuh beberapa ada tempat kayak pokoknya khusus buat disewa buat acara itu dan itu ada tersedia beberapa preman dan lu tuh bakal kayak dipaksa banget buat lu harus join ini kalau enggak lu bakal apa namanya diancam gitu dan masalahnya lu harus pinjam duit ke pinjol kadang nggak tahu ya ini pinjolnya ilegal atau enggak ilegal atau legal cuma maksudnya tetap aja pinjol kan gitu nah itu gue yang itu lebih dia. jahat sekarang kayak gitu dan maksud gue Itu mengamati gitu ya maksudnya skemanya tuh cara modelingnya tuh ya. Ah, kenapa lebih lebih brutal gitu berarti gue kayak untungnya gue nah, tahu hal itu tuh lebih awal nggak kayak sekarang itu dia. Yang hmm? gue pengen tanya aja, kenapa Apa bisa jadi kayak gitu aja? apanya Karena ya itu kenapa bisa jadi sistemnya makin parah, makin makin parah gitu lah. Kenapa coba? hmm, apa emang Karena dicari cuan. Nah, hmm. karena dia cari cuan, yang dipakai adalah sisi jahatnya dia. Dia nggak mikirin gimana orang lain, Cok. Jadi emang titik tertinggi dari apa namanya? Dari keuntungan tuh ya sisi jahat tuh ya. Semua orang punya sisi jahat, Cok. Bisa. Asik. Nah, ketika lu udah tahu ternyata sisi jahat tuh buat ngasilin duit tuh cepet banget ya. Ya udah, lu bakalan terjebak tuh. Nah, makanya gue dikasih tahu sama mentor gue ya. Hmm, Mentor adalah mentor di kantor gue. Sebenarnya nggak masalah. Lo pakai sisi jahat lo tuh di dunia bisnis buat kerja tuh nggak masalah. Maksud justru justru diperlukan kan. Cuman hmm, lo harus pinter balancingnya. Maksud gue antara lo mencari keuntungan sama memanusiakan manusia gitu loh. Jangan yang separah itu. Kalau yang kayak MLM ini kan jatuhnya udah parah banget, Cok. yes, Dia tuh yes. udah nggak mikirin orang lain lagi gitu. Ya, paham, Tuh, paham. itu kalau menurut gua sih. Dan Ini, hmm, menurut gua pun emang manusia pada dasarnya serakah sih, Cok. Bingung, Cok. ya, belum lagi waktu itu ya. Iya, Tapi misalnya gini deh, yang ya. kadang gue liat kayak tikasan kayak gue tadi bahas kayak contoh kayak enggak semua orang itu ngerti bla bla bla. Sih orang kan Nah, ada itu. yang bilang gini, ada yang bilang gini. Berarti bang, lu tuh mendukung MLM dong, karena lu gak setuju sama mau pernyataan teman lu nggak gitu nyet, nggak gitu nyet. Pola pikir lu nggak gitu. Maksud gue, ketika gue bilang gue nggak suka, kayak gue mengkritik sebuah anggur or jeruk, terus kayak dia bilang kayak, "Ya berarti lu nggak suka juga dong buah-buahan lain," gitu-gitu. Ya nggak gitu Nyet pola pikirnya Ya. anjing, gitu. Padahal ada loh kayak gitu yang baru gue temuin beberapa hari lalu kayak gitu. Aneh anjing.
Tapi by the way, Asli anyway, emang. by the way, kita belum nemu nih jawaban tadi soal pertanyaan tadi Dan. Oh, Apaan aja? tadi gue sekilas terpintas sih. Sebenarnya ini eh gue belum nemuin yang benar-benar 100% lah. Coba Hmm. gue tadi ke ini aja terlintas. Kan tadi pertanyaan tadi ini ya apa yang diinginkan kan dalam hidup ini gitu kan Cia. Iya nggak Bukan sih? Nggak diinginkan, salah. enggak, beda-beda. Salah. Lo, Gue lo lupa. bagaimana cara abis teh Lupa dia, Cok. bagaimana sih? Jadi bagaimana? Apa ke depannya apa? Bukan ke depannya apa? Apa yang lu lakukan ketika hidup lu itu udah terpenuhi lah? Apa yang ingin lu lakukan gitu? Kayak Bagaimana cara lo hmm, menjalani hidup gitu kan? iya, dan hidup ketika semua faktor Kayak ini tuh udah Oh terpenuhi, iya. udah mandek Oh ternyata iya. how kan do gitu. you want to live your life? Fullest gitu, Ya, kayak penuh gitu, udah penuh gitu. Ya, lu bagaimana pengen cara menjalani hidup kan? Nah, Ya, iya, ya, ya. Nah, tadi lu tadi pengen jalani hidup yang kayak gimana gitu kayak gue pengen jalan gue hidupnya kayak gimana gitu kan? ya lu pengen jalanin hidup yang kayak gimana gitu. Ya, berarti ibaratnya role apa yang lu pengen jalani gitu lah ya. Iya, kok lu mau di ah, dunia ini Oh, lu ya. mau ah, mau gua hidup kayak gimana Cok. gitu iya, kayak iya. kayak ibarat kata hidup ideal bagi lu tuh kayak gimana gitu. Aku ini ke Jangger bang, kamu di mana? Nah, Lu itu mau ya role tadi gue. kayak gimana gitu di Iya, dunia iya. ini. Apa Nah, cuman tadi apa gue modeling lu yang lu sekilas buat gitu? Terus sekilas tadi silakan. gue kepikiran sih. Selama ini kan, ya itu Mm-mm. dia gue kan masih 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 tertarik sama sama kehidupan kan, sama kehidupan ini maksudnya. Kayak Ah, bagaimana caranya bekerja gitu-gitu. Jadi cara menjalani hidup gue tuh yang pertama jadi diri sendiri dulu sih. damn. Yang pertama ya, Si entah gimana pun kondisi gue ya, maksud gue Ah, kan gue nggak tahu ya ke depannya gue maksudnya jadi orang kaya apa enggak, terus ah, gimana kehidupannya gitu kan. Cuman ya, ya kayak kalau menurut gue sih yang lebih penting tuh gue harus bisa berdamai sama diri sendiri dulu sih. damn. Susah Buat itu. diri gue sendiri Itu ya. susah sih, men. Itu Karena gini, susah. Cok. Kadang iya, Cok. Karena kadang gini, Cok. Kadang untuk menjadi diri sendiri tuh kita harus ikhlas sama apa yang kita inginkan gitu loh. kita Kayak harus ikhlas dengan kekurangan atau kelebihan kita gitu. iya, Ya. maksudnya kayak ini tuh dua hal yang nggak bisa digabung gitu. Ya antara lu jadi diri sendiri atau enggak lu mendapatkan apa yang lu inginkan gitu kan. Yap. Nah, dia cara jalanin cara kalau ditanya cara bagaimana cara menjalani hidup ya mungkin gua itu sih menjalani hidup dengan eh, Apa? yakin yakin dengan diri sendiri gitu. Ini Apapun yang Asik. sih, terjadi ya. betul sih. Cocok sih dan apa yang lu pikir itu sama visi misi jadi tagline itu cocok banget. Jadi lanjut dulu deh. Apa? Sama visi misi tagline itu cocok banget karena gue membuat tagline itu kan tiga Oh, m namanya. Dan itu bakal jadi fleksibilitas banget. Jadi kayak visi misi itu harus tetap berkelanjutan gitu loh. Jangan cuman kayak dulu kan kita terus misi gini sih ya. oh iya, Berisik malu ambisius gitu. Itu tuh jadi rancu iya. banget. Tapi Justru ketika justru nggak tahu kenapa ya. Ini hmm? ini kalau Wah, nggak tahu kenapa nih. Gue kepikiran nih kalau misalkan ya hidup gua udah dijamin, anggaplah dari gua bayi sampai gua tua meninggal nih, Mm-mm. dijamin sama pemerintah atau sama orang. Gue pengen menghabiskan hidup gue itu cuma buat meneliti kehidupan ini, cowok asli. Gue Ya. pengen kayak menghabiskan waktu gue buat di ranah itu gitu. Tapi Gici, Serius, tapi cowok. dia lebih lebih deep banget ya Ci ketimbang gue cara berpikirnya untuk dia sampai ingin riset tuh Ci kehidupan itu bakal gimana berjalannya gitu loh men. Terus ya, gue kadang ya, kan gue tuh penasaran sama luar angkasa, bukan karena planet-planet, cowok. Karena Hmm. gue pengen tahu sensasi kehidupannya itu gimana, cowok. Ah Dibandingkan ya kayak ya. planet itu apa, planet ini apa. Gue Tapi pengen ya tahu nih, sih. Tuhan ini Hmm. kan menciptakan semua semesta ini tuh pasti ada fungsinya Hmm. kan. Terus Ya. buat apa gitu kan. Hah? Terus gue juga pengen merasakan keheningan di luar angkasa gitu. Gue pengen banget Hmm. nggak ada suara satupun coy di dunia ini kayak benar-benar hening. Ah Terus di iya situ gue paham. mulai Dia. berpikir tuh kayak kalau semuanya itu apa namanya kehidupan yang kita jalani itu pasti ada maknanya kan. Hmm. Karena gue nggak tahu kenapa gue merasa pikiran gue tuh jadi apa ya? Jadi bahasanya tuh kalau ibaratnya gini, Cok. Ibaratnya pikiran gue tuh misalkan agak ada suara kayak terkunci nih, kayak terbatas ada limitnya. Hmm. Cuman ketika nggak ada suara sama sekali tuh pikiran gue kayak langsung kebuka gitu langsung jebret nih, semuanya kebuka nih.
Tapi pandangan-pandangannya luas gitu. gimana bilangnya? Nah, jadi gue mikir kayak kalau gue keluar angkasa, terus gue kan ada baju astronot yang ini ya, yang Yang bisa besar ngambang itu. gitu kan. Ya. Terus gue ngambang, gue di atas bumi nih ngambang, set, abis Hmm. itu hening kan, nggak ada suara sama sekali. Nah, dari situ gue pengen mulai berpikir, Cok. Jadi, Anjay. Tapi Kelas gini, juga Cok, ini. tapi gini sih, serius, gue Cok. gue Gue kasih tertarik gitu. fun fact bagus. Kayak fase Ardan itu yang di LMD sekarang itu udah gue lewatin pas gue SMP SMA. Makanya gue pernah bikin foto tuh Iya, kan kayak gue kayak foto tangan doang. Terus kayak depan gue tuh astronot gitu. Gitu sama aja kayak ngambangin apa yang gue pengen dulu tuh kayak Ardan gitu. Makanya dulu tuh gue sekarang gue masih suka antropologi, gue suka suka antariksa, gue masih nonton jurnal-jurnal iya, Cok. video-video luar. Jadi gue suka sorry, gue suka luar angkasa bukan karena luar angkasa itu sendiri, tapi karena keheningannya, Hmm, Cok. oh iya iya iya. Makanya, Beda sih makanya, beda beda. makanya, lo tahu gini gak sih game Hockey Star Rail? Hmm, Nah itu dari semua karakter itu yang paling gue suka Acheron kan. Karena Lo ya kenapa coba? mesti main ini apa? Outer apa tuh? Wilds. Lu Betul. suka banget itu. Nanti deh coba. Outer Nah, Wilds itu wah, itu Terus apalagi keren sih? banget Apa sih anjing. Ci nama film apa sih? Lupa gue. Yang bagus itu yang luar angkasa. Ya, Interstellar. terus nonton dan kalau emang itu suka film ya? ya itu film. Lu belum pernah nonton Interstellar dan Emang lu belum pernah Belum. nonton itu? Nanti gue Wah nonton. parah, nonton kan anjing parah sih. suka banget. Eh, Bagus lu, banget ternyata. lu harus nonton dan kalau kayak gitu. Gue Maksud gua, nonton. kita Siap, tuh siap. harus cari film-film yang dukung pemikiran kita juga gitu. Biar kayak lu lebih terbuka Iya. apa Ya, yang lu pikirin. Misalkan lu Keren suka banget anjing. lu suka Sumpah. antariksa, lu harus nonton deh. Interstellar ya. aja. Nah itu tadi tuh gue bilang lo tau game Haester kan, dari semua Hmm. karakter yang ada tuh gue cuma tertariknya bener-bener tertarik cuma satu karakter, Cok. Sampai gue cari lore-nya, gue cari kelanjutan Apa? ceritanya gimana gitu kan. Itu Damn. satu, Cok, Acheron, Cok. Nah, Acheron karena dia berjalan. Dia kan dia itu titisan dewa. Nah, ah, dewanya itu namanya Nihility, Cok. Artinya ya, kekosongan kan. anjir, Nah, gue iya tertarik tahu. banget, Cok, sama Nihilism. Nihility itu, Cok. Tapi lu tahu nggak dia Asli. nama-nama nihilisi? Pasti tuh ada sangkut pautnya sama dunia nyata. Lu harus bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Nah, Nah, karena lu itu suka kan gue karena sabar, karena lu suka kayak ini kan nih, lu mungkin besok ataupun kalau ada waktu lu coba mempelajari tentang konsep nihilisme gimana dan lu mungkin bakal lihat sama pemikiran tersebut karena bagi gue pribadi lu hampir mirip sama apa yang dia pikirin gitu. Cara iya berpikirnya lu bener sama. bener. Lu Iya, harus iya. betul belajar Good ideas, Cok. Iya, iya. Terus gitu. ini juga, Cok, kan kebetulan ya di Ya. story-nya dia tuh juga menunjukkan kenihilitian gitu. Jadi story-nya simpelnya gini aja, dia lahir dari planet di sebuah planet tapi bukan Hmm. bumi gitu, di sebuah planet. Terus di planet dia itu ada Dimas. tetangganya, nggak tahu namanya apa gue. Izumo Jelas. nama planetnya Izumo. Heeh. Nah, di planet Izumo tuh ada tetanggaan planet apa gitu, gue lupa lah. Mhm. Nah, dalam berabad-abad planet itu tuh aman damai, pokoknya tentram. Habis itu suatu saat tiba-tiba ada bencana tuh, ada monster-monster datang gitu-gitulah pokoknya lah. Mhm. Nah, pokoknya monster-monster datang itu udah sampai beberapa abad, sampai 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 ke garis keturunan Acheron nih, maksudnya pas Acheron lahir lah gitu. Mhm. Nah, di mana pas Acheron lahir tuh kayak ini loh, kayak titik klimaks dari planet itu, warnya gitu loh, titik kayak end game gitu lah. BTW, Udah terakhir nih. acuran tuh apa? Acuran tuh apa gitu? Gue nggak main Nama Fantasy. karakter, Cok. Oh, Nama karakter di cewek kan. Nah, habis itu udah nih war banyak gitu kan sampai ke generasi dia si Acheron, sampai akhirnya, Cok, Hmm. akhirnya oh ya gue aduh seret, Cok. Gue belum Sorry ngasih ya tahu tadi yang karena di podcast Discord kita nggak jadi minum Pak. Kalau kita offline kita jadi minum kok di minum. Ya kan sih? Kalau kita itu offline jadi minum ada es teh sama soto warjo lagi. ya nah lanjut nih pokoknya. Nah, itu yang gue tadi lupa ngasih tahu, yang ngasih monster Hmm. itu namanya, itu yang ngasih monster itu tuh, itu Dewa Nihility itu, Cok. Tadi poinnya apa? Bagian Dan diceritain nih. Nah, hmm. udah dikasih ke hujan-hujan itu sampai titik di mana sisa Acheron seorang, Cok, bener-bener dia sendiri. Ketika jadi semua musuh udah kalah, semua keluarga dia udah mati, jadi bener-bener dia sendiri, Cok. Udah nggak ada siapa-siapa lagi, Cok. Ya ya. Jadi di antara
planet ini dua-duanya hancur, tersisa dengan Acheron sendiri, kayak bener-bener nihil gitu, kosong nggak ada apa-apa, Cok. Nah, di situ dia Acheron tiba-tiba terbuka pikiran, Cok. Jadi sebenarnya tuh fungsi war dari tahun-tahun generasi sebelumnya tuh apa gitu, kalau ujung-ujungnya semua ini bakalan hancur, semua ini bakalan nggak ada di dunia ini kan. Lucu Nah, Damn, di banget. situ nah di dalam situ dia banget tiba-tiba, anjing. iya Cok, gue tertarik abis itu tiba-tiba si Dewa Nihility ini kayak tertarik nih sama Acheron. Wah, dia ternyata memahami konsep nihility yang gue inginkan gitu kan. Akhirnya dikasih kekuatan kan sama dewanya itu. Nah, pas dikasih kekuatan sama dewa itu, si Acheron tuh jadi ibaratnya tuh kalau di Islam jadi kayak nabi, Cok. Jadi kayak nabi Anjing. gitu loh. Jadi Jadi nabi utusan gitu. bangsa. Astaga. Hmm. Ya, jadi utusan gitu, Cok, utusan gitu. Maksudnya kayak utusan nihility gitu loh, Cok. Ya, Aneh, ya, ya. namanya anihilator. Oh, ya, Nah, yes. tugasnya dia tuh apa ya, gue lupa nih. Nah, pokoknya tugasnya dia Apa? tuh eh oh, ini apa namanya, memisahkan mana yang benar sama yang mana yang buruk. Jadi kalau ada yang salah dia langsung, nah itu jadi kekuatannya kan pas pedangnya dibuka, ini kan pedangnya tertutup nih, dia nggak pernah, Ya. dia nggak buka. Coba, Cok, anjing seret banget, Cok. Lu minum dulu, kocak. Cing, kenapa kita jadi bahas soal kolesterol aja? Apa? Kenapa kita dibahas soal kolesterol podcast kita aja? Iya, Cok, nggak, nah itu, Cok, apa Itu namanya, kan Marvel. Iya, anjing. oke Sarel, Serius iya, ini terus soal habis itu kolesterol, Cing lagi dibahas sama dia. Kasih editor kita, Cok. Ini bang, tolong bang, ini apa judulnya bang? Podcastnya bang, dari eh, nikah, dari jual hidup tiba-tiba kok yang kolesterol aja. yang yang Kasih yang editor Gino ya aja. yang asik. dielek jangan Honkai Star Rail, Cok, tapi kisahnya, Cok, inti Iya, dari iya. kisahnya. I know, I know. Gue cuma bercanda kasih editor Gino ya gitu. Bingung deh mau ngasih judul apa podcastnya gitu kayak. Tiba-tiba hidup, tiba-tiba jualan nikah, tiba-tiba kolesterol aja. Backstory sebuah karakter kolesterol, Cok. Ya intinya Gila, gitulah. Terus anime. nah, si kekuatannya Acheron ini, Cok, kekuatan Ya. Acheron ini, dia kan punya pedang. Pedang itu kan dikasih sama, bukan dikasih sih, kayak ada anugerah nihility kan. Jadi tiap dia buka pedang itu, terus tiap orang yang kena tebasannya dia bakal dibawa ke dunia nihility, Cok. Jadi kalau misalkan di game ini, kalau di game ini misalkan tadi lo ada suara musik nih. Terus Ah, pas di ulti semua musik itu suara hilang, Cok. Jadi nihil, nggak ada suara sama sekali tuh. oh, gue tahu konsepnya sih. Bagus. I think that's bagi gue pribadi ya selama Nah main itu, game, I think that's a good apa ya implementasi yang bagus untuk sebuah game dan dia ngambil konsep yang benar ada di iya, dunia Cok. nyata gitu. Itu That's good. makanya gue kalau ibaratnya di dunia ini ada pets gitu kan, ada pilihan-pilihan gitu deh. Misalkan disuruh milih nih, lo mau Anjing, kemana nih? pada ini liar banget, Gue pilih keren aja. Let's go, let's go. Apa? itu. Kalau misalkan ada pilihan, gue milih satu deh nih, Liti anjing, udah dengan yakin anjing, nggak maksudnya nggak mikir-mikir lagi gitu. Kalau misalkan di dunia ada pets gitu kan. Heeh. Tapi ini Cuman itu khusus tapi buat Honkai Star Rail atau emang ada pet lain nih kayak kita bisa jadi karakter lain gitu di luar Honkai Star Rail. oh banyak, ada banyak. Hmm. Ada patch kan, ada destruction. Destruction kan penghancur ya. Maksudnya dewa Hmm. dewa penghancur Wah, gitu tuh gua kan. pilih itu pasti dan kalau gue sih pilih itu ya. Anjir lah. Kalau lo apa sih? Kalau lo Terus apa sih? habis itu Kalau lo milih apa sih? Apa? Lo milih apa? Untuk petnya buat hidup sana dapat pet di hidup lu bisa milih apa? Kalau gua tadi ada langsung tiba-tiba bilang ada si destruction gue langsung milih. Iya destruction gue destruction gue penghancur. Lo milih apa sih? Ada apa aja? Berapa aja dan? destruction, terus habis itu preservation. Preservation itu apa ya? Bahasa Indonesia gue lupa dah. Preservation itu pelindung, pelindung, pelindung. Anjay, boleh. Dewa pelindung, dewa pelindung. Terus? Ada abundance. Abundance itu dewa dewa penyembuh gitulah. Kayak healer, healer Oh, gitu. terus? Asik. Masih terus ada lagi nggak? Eh Mility, apa destruction. Udah sih itu doang. Lu milih mana sih dari empat itu sih? Lu milih mana dari empat itu? Jadi apa ya? Gue jadi developernya aja. Anjing mana mau? Anjir. Gak, Jadi jadi bangsat, kemarin, Cok. gak ada pilihan kayak gitu anjing. Bisa banget orang ini kebiasaan. Lah, Kalau itu orang ini disuruh pilih itu pasti pilih yang lain gitu. Di luar jadi opsinya gitu. developernya gue kaya gue anjing. Jadi Ngapain lo jadi dewa jadi dewa lah, harus jadi developer aja. dia Bangsat jadi banget, Cok. jadi apa sih namanya,
developernya dewa, Cok. Jadi dia di atas dewa Tuhan berarti dia, Cok. Anjing gini. Iya 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 Anjir gini lah. Tuhan ya. Anjing banget, Cok. Bener, Cok. Gua Tapi hancurin nyambung, Ja. sih. Gua Tapi hancurin nyambung sih. gak sih maksud gue? Apanya? Nyambung sama pertanyaan di awal, Cok. Yang tadi lu bilang tujuan lu di dunia ini apa? Kalau ujung-ujungnya kan mati, bakal hancur. Nah, itu nihility lah jawabannya. Hmm. Nyambung, Cok. Nyambung. Tapi Kayak saya gitu tak maksud bisa gue. ini sih. Dulu. I think that's good I answer setuju. from your opinion. Cuman, nah iya itu dia. Cuman buat orang menjawab dengan nihility gitu ya, maksudnya kayak sesimpel itu, dia butuh proses panjang sih. Maksud gue nggak bisa asal tahu nihility terus langsung jawab nihility gitu. Dia harus melalui proses dulu sih. Sampai dia udah yakin kayak, oh ternyata emang dia bener deh, di dunia ini emang Berarti gini dan kalau ujung-ujungnya itu misalkan kosong gitu. lu nikmati berarti lu akan siap, lu bakal kehilangan semua dan semua tuh bakal hampa dan kosong gitu. Iya, Ya lu bakal kehilangan iya teman betul. lu bakal siap kehilangan buat Nah, apapun itu. nah itu Apakah dia, lu gue siap? lupa ngasih tau juga. Hmm? Gue juga lupa ngasih tau, Cok. Akibat akibat dia dikasih kekuatan nihility sama si dewa ini kan, si Hmm? akhirnya tuh lama-lama mulai kehilangan mulai kehilangan tuh kayak contoh ingatan, terus indera perasa. Pokoknya ya namanya nihility kan kosong ya. Lama-lama dia dalam dirinya bakalan kosong juga, Cok. Berarti lu nggak bisa makan wardu lagi dan kalau milih nihility. Nggak bisa makan wardu lu, nggak bisa kasih soto ayam. Tapi kata-kata gue menarik aja kayak anjir lah. Ini gini dan soalnya Apalagi konsep nihility itu kadang bisa jadi kayak apa ya? Pasti ada akhirnya. makanya ada kan konsep Lu bakal ada akhirnya di situ. Lu bakal ada ada, akhirnya Cok. ketika Nah, lu itu tuh. nihility gitu. Itu Kayak lu tuh. bakal beralih ke Ah ini pekerjaan yang itu lain. itu masuk ke dunia lagi. Masuk ke konsep hidup, Cok. Waktu itu kalau nggak salah yang jelasin Ustadz Felix apa Habib Jafar ya? Hmm? Ustadz Felix Xiao Kenapa? Kenapa? di Yang mana? podcastnya sama si siapa? Raymond Chin. Ya, kenapa? Raymond Chin. Dia sih Ustadz Felix ngomong hidup tuh ya nihility. Maksudnya tuh kayak eh sumber yang awal pasti ada akhirnya, Cok. Nah, Ya, konsep nihility itu kayak gitu maksud gua. Semua yang diawalin pasti ya, diakhiri, Cok. Nah, itu ya maksud gua. pokoknya ada Nah, itu. makna lah. Betul, betul. Itu gua karena gua bahasa jelek makanya gua bingung. Itu bahasa kayak gitu harusnya. Makanya gue kenapa Nihility itu. menanyakan hal-hal random kayak gini karena menurut gue begini kayak ketika lu udah bisa cerita kayak tiba-tiba mau fast travel, lu tiba-tiba bisa cerita ini bisa yachting, karena bagian dari itu lu bisa menjabarkan apa pemikiran lu dan makanya gue menanyakan hal Hmm. tersebut gitu karena gue tahu lu susah dalam Iya sih menjawab benar sih. karena butuh hal-hal random kayak tadi buat menjawab itu gitu. Iya, Cok, benar, Cok, emang. Maksud gua kita nggak bisa lihat cuma dari satu referensi ya kan. Yo, Hmm. santai bro kita mah mendengarkan orang yachting karena kita gini itu mendengarkan. Kayak gitulah emang.